Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf karena hari ini kita tidak dapat bertemu secara live ya, because I have another job, another schedule to basic English tutor. Jadi mohon maaf, seperti yang kemarin saya sudah sampaikan bahwa saya dalam bulan Oktober ini bertabrakan dengan basic English tutor. Jadi untuk perkuliahan kita lakukan dengan secara saya share materi dengan video penjelasan dari saya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan atau nursing care in hopelessness patient. Jadi kita akan belajar tentang nursing care di pasien yang mengalami keputusasaan. Jadi hopelessness adalah salah satu masalah atau salah satu masalah psikososial. So we called it a psychosocial, not a disorder yang itu adalah gangguan jiwa. Jadi bukan ODGJ tapi ODMK. Jadi kebanyakan hopelessness atau keputusasaan ini merupakan efek samping dari sebuah penyakit. Biasanya seperti itu. Nah, tapi sebelum kita belajar tentang hopelessness atau keputusasaan, we learn about hope and mental health. Jadi kita belajar dulu deh tentang apa sih hubungan hope dan kesehatan mental. Jadi harapan atau hope itu adalah key atau kunci. Jadi hope is a protective factor in human existence. Jadi harapan itu merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia gitu loh, karena hope atau harapan itu sangat memegang peranan penting dalam proses penyembuhan atau recovery, baik dalam penyakit fisik maupun penyakit mental. Jadi hope ini adalah kayak sebuah cahaya gitu. Ketika kita melihat cahaya itu, maka kita dapat menemukan langkah yang atau jalan yang langkah yang benar untuk melalui masalah kita gitu. Jadi hope itu kayak cahaya atau kayak sesuatu yang terang yang menerangi kehidupan kita. And then hopelessness. What is hopelessness? So the hopelessness is the other side of hope. Jadi hopelessness itu adalah sisi lain dari harapan itu, karena harapan itu, hope is not static but dynamic. Jadi hope itu tidaklah sesuatu yang statis, tapi dia bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Sekarang dia punya harapan, besok dapat masalah, tiba-tiba dia jadi putus asa gitu, something like that. Jadi hope itu naik turun, tidak bisa statis. And then hopelessness is a negative perception. Jadi hopelessness itu sebenarnya adalah persepsi negatif kita, di mana kita tuh hanya melihat keterbatasan dan kita tuh tidak melihat solusi dari sebuah masalah kita. Jadi yang kita lihat itu hanya nggak ada harapan dan nggak ada solusi. Udah deh, saya itu sudah nggak ada harapan lagi untuk hidup, percuma untuk hidup, nggak ada masalah untuk keluar dari, nggak ada jalan untuk keluar dari masalah ini gitu. Saya ini benar-benar sudah berakhir, something like that. Dan hopelessness that long lasting, jadi hopelessness yang kronis atau jangka panjang itu akan threaten, akan mengancam human well-being and health. Jadi akan mengancam manusia dan kehidupan dan kesehatannya. Because hopelessness is one higher factor to depression and suicide. Jadi keputusasaan ini adalah faktor utama yang dapat memicu munculnya depresi dan nantinya jatuhnya pada keinginan untuk bunuh diri atau suicide. Nah, kemudian hopelessness itu dapat terjadi when someone is going through difficult time or unpleasant experience. Jadi hopelessness ini dapat terjadi atau dapat muncul ketika seseorang melalui fase yang sangat susah atau fase yang sangat sulit atau masalah yang sangat sulit atau yang gak menyenangkan buat dia. So dia bisa mengalami yang namanya keputusasaan itu. Jadi kita mungkin akan merasakan overwhelm, merasakan benar-benar enggak berdaya gitu ya, trapped, terperangkap di dalam masalah, kemudian insecure, merasa sudah terancam, sangat terancam, and we may have a lot of self doubt. Jadi mungkin saja kita tuh meragukan diri kita sendiri, benar enggak nih, iyakah, apakah langkah saya benar, apakah saya ini baik, apakah gini dan gitu. Jadi kita tuh meragukan banyak hal. And then biasanya terjadi because of multiple stress and loss.
biasanya terjadi akibat kehilangan atau berduka. Jadi ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga, ketika kita mendapatkan banyak sekali masalah, maka kita dapat merasa hopelessness atau nggak ada harapan atau putus asa. So kita tuh mungkin merasa bahwa kita tuh udah deh, nggak bisa deh, saya tuh nggak bisa dapat masalah ini, saya tuh nggak bisa deh melalui masalah ini, sudah lebih baik saya biasanya mati, sudah lebih baik saya mati saja gitu. Nah, something like that. So hopelessness is lead to suicide. Jadi biasanya hopelessness inilah yang akan memicu munculnya suicide dan depresi. Dan hopelessness ini akan membuat kita itu nggak bisa ngapa-ngapain. So we not able to mobilize the energy that we need to solve the problem. Jadi kita tuh akhirnya nggak ngapa-ngapain karena kita nggak bisa atau kita tuh nggak mampu untuk mengeluarkan energi kita. And then the factor that contribute to hopelessness itu ada banyak. Jadi ini sama ya dengan faktor predisposisi yang habis ini. Jadi this factor can contribute on can lead the hopelessness. Jadi ini dapat memicu munculnya keputusasaan. Yang pertama adalah ignorance or neglect, jadi penelantaran atau pengabaian. And the people who lack social support system and resource. Jadi orang yang nggak punya support system sama sekali, dia merasa sendiri, seorang diri, merasa nggak punya siapa-siapa. Nah, orang yang seperti ini sangat mengalami masalah keputusasaan. And then the second is physical illness. Jadi orang dengan penyakit kronis ini sudah sangat, orang dengan penyakit kronis itu hampir bisa dipastikan akan ada fase di mana dia merasa nggak berdaya, merasa putus asa dengan penyakitnya. Apalagi kalau penyakitnya itu naik turun, uncertainty in illness teorinya ya, ada teori keperawatan namanya uncertainty in illness. Jadi penyakitnya itu naik turun, misalkan orang dengan kanker, kan dia naik turun ya, akhirnya dia merasa aduh deh, sudah saya kayaknya tuh lebih baik mati saja karena percuma saya berobat sana ke sini, tapi kondisi saya itu naik turun lagi, something like that. Jadi kita itu kayak diombang-ambingkan dengan penyakit gitu. Jadi itu yang membuat bisa memicu munculnya masalah hopelessness ini. And then people who lose of activity for a long time. Jadi orang yang kehilangan aktivitasnya dalam waktu lama. Maybe seperti orang dengan penyakit stroke kan, dia sakit stroke, akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Karena dia nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya dia bisa merasa saya nggak berdaya, saya tuh ngerepotkan orang lain saja, percuma diobati, hasilnya tetap saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kalau sudah seperti itu kan dia muncul masalah-masalah yang lain. Nah, inilah yang memicu kenapa sekarang trennya itu banyak lansia yang bunuh diri atau melakukan suicide attempt, gantung diri lah, apalah. Ya karena mereka merasa hopeless dengan kehidupannya, lebih baik mati saja, lebih baik mengakhiri hidup itu, something like that. And then poverty, jadi kemiskinan itu juga sangat memicu munculnya hopelessness. Apalagi kalau orang yang miskin sakit pula, sehingga those people have a limited access to healthcare. Jadi orang itu nggak bisa mengakses. Misalkan ada orang nih sakit butuh operasi, nggak punya uang buat operasi. Nah, itu membuat mereka itu putus asa. And then yang ketiga adalah people who lost of belief in God. Jadi orang sudah nggak percaya sama Tuhan, orang sudah nggak percaya bahwa Tuhan itu ada karena mungkin hidupnya sangat susah sehingga dia nggak percaya lagi sama Tuhan. Itu juga beresiko memicu munculnya keputusasaan. Because percaya atau tidak, diyakini atau tidak, ya memang religion atau spiritual itu merupakan sebuah hal utama yang memberikan harapan untuk kita. Jadi God, kalau kita percaya Tuhan, ya Tuhan itu pasti satu-satunya harapan terbesar gitu. Jadi pemberi hope-nya itu ya Tuhan gitu. Jadi kalau kita sudah nggak percaya dengan Tuhan, nggak percaya sama spiritual, misalkan keyakinan yang lain, ya kita nggak punya kekuatan terbesar untuk memunculkan hope atau harapan itu. And then this is the nursing assessment. So pengkajian keperawatan yang kita butuhkan itu, kalau teman-teman sudah belajar di Jiwa 1, mungkin sudah belajar tentang teori stres adaptasi. We call it Stewart stres adaptasi. Jadi teori adaptasi stresnya Stewart itu membagi faktor atau stresor itu menjadi dua. Pertama adalah predisposisi and then presipitasi. Predisposisi is a stressor that occur past
for 6 months. Jadi sudah lebih dari 6 bulan. But if the stressor occur less than 6 months, kurang dari 6 bulan, maka kita sebutnya presipitasi. Jadi faktor predisposisi itu resiko, presipitasi pemicu. Jadi kita jeda waktu. Jadi sebenarnya faktornya itu sama, but terjadinya itu berbeda. Waktunya ada batasannya. Nah, apa sih faktor predisposisi? Biological factor, maybe people with chronic ill. Psychological factor, feeling abandoned, loss of faith in spiritual activity. Jadi benar-benar merasa terasing selama ini, kehilangan gairah untuk beraktivitas di ibadahnya, seperti itu. And then social cultural, kemiskinan, isolasi sosial, kemudian nggak bisa beraktivitas dalam jangka waktu yang lama. Ini sama sebenarnya sama riwayat depresi keluarga, karena hidup dengan keluarga yang depresi itu tidak mudah. Jadi depresi, gangguan jiwa itu tidak menular ya, tidak menurun, but living with them is so difficult. Jadi hidup dengan mereka itu susah, tapi bukan menurun atau menular, tapi memang merawat orang dengan gangguan jiwa itu butuh effort yang tinggi. Dan kalau di jiwa, orang yang merawat orang gangguan jiwa itu sudah didiagnosa sebagai orang dengan masalah psikososial, because anxiety itu bisa saja terjadi, apalagi hopelessness gitu loh. Jadi apalagi kalau dia sudah, saya sudah terserah anak saya mau gimana, saya sudah nggak kuat untuk ngurus dia lagi gitu, something like that, itu bisa terjadi. Nah, kemudian masalah gizi atau nutritional status, terutama masalah kelaparan ya, kekurangan itu kan juga pasti memicu munculnya keputusasaan. And then general health status, masalah penyakit ya, kalau kita punya penyakit. Kemudian long term activity restriction, kayak tadi orang dengan stroke. Bayangin saja kita nggak bisa bergerak sehari aja rasanya seperti apa. Nah, kalau kita nggak bisa bergerak sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, ya bisa dibayangkan bagaimana perasaannya. Pasti hopeless banget. Jadi pasti ada rasa keputusasaan, itu ya wajar. Nah, jadi kita yang harus jadi support system to help them. Jadi kita yang harus jadi support system untuk menolong mereka supaya nggak putus asa, supaya tetap happy dalam keterbatasan. And then psychological factor, jadi faktor psikologis itu ada long term stress. Jadi stres, misalkan ibu rumah tangga, tapi dia nggak ada yang bantuin sama sekali, anaknya mungkin banyak, terus suaminya masa bodoh sama dia, misalkan nggak mau bantuin ngurus anak, nggak mau bantuin ngurus rumah, numpuk terus lama-lama bisa stres si ibu ini. Ya, itu mungkin long term stress, contohnya yang simple. And then mental retardation, jadi retardasi mental. Lack of verbal communication skill, orang yang nggak terlalu bisa ngomong karena mungkin ada masalah-masalah keterbatasan. Kemudian unpleasant past experience or poor self concept, jadi kita mengalami masalah yang yang nggak menyenangkan buat kita gitu. Kita mengalami hal yang nggak menyenangkan buat kita, yang membuat kita trauma, atau harga diri kita yang terancam. Biasanya kita ada suatu masalah yang membuat kita itu merasa harga dirinya itu rendah. Kita misalkan ada seorang suami yang dia di PHK, and then dia merasa bahwa dia tidak bisa menjalankan kewajibannya atau perannya sebagai suami. Nah, itu dapat memicu keputusasaan. Okay, and then social and cultural factor, ada hambatan misalkan pada sosial interaksi, jadi dia itu nggak bisa bersosialisasi dengan lingkungannya, mungkin dia dikucilkan atau dia mengucilkan diri, atau dia nggak nyaman dengan tetangga dan sebagainya. Loss of trust in spiritual strength, jadi dia sudah nggak percaya sama Tuhan tadi. And then loss belief in important value, jadi sudah nggak cuma percaya Tuhan, tapi nggak percaya lagi pada norma-norma dan sebagainya. Kemudian lack of social support, nggak punya pendukung sama sekali, dia sendiri, nggak ada yang peduli, misalkan something like that. And then dropping out from school, jadi keluar dari sekolahnya atau dikeluarkan dari sekolahnya, ataupun di PHK, termination of employment di PHK, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Okay, and then symptom, subjektifnya, klien has a bad perception, jadi dia tuh ngomong kalau dia tuh punya persepsi yang negatif pada dirinya,
dan lingkungannya. Jadi dia itu merasa dirinya itu apa, lingkungannya itu nggak bagus, pokoknya negatif. And then dia itu bisa ngomong bahwa dia mungkin pusing, sakit kepala, nggak bisa tidur, lemes semua, nggak bergairah dalam hidup dan sebagainya. Pokoknya ungkapan perasaannya pasien tentang dia tidak berdaya gitu. And then objektifnya dia nggak terlalu tertarik dengan tindakan perawatan, jadi less involved in nursing care, jadi lebih pasif. And then lack of appetite, nggak nafsu makan karena dia merasa hidupnya over gitu, sudah selesai. And then the body sluggish, jadi dia badannya itu kayaknya lemes aja. Weight loss, berat badannya bisa menurun, atau dia bisa weight gain kalau dia bisa saja copingnya adalah makan yang banyak, jadi dia bisa weight gain, atau intinya dia lemes gitu, sudah nggak bergairah. Kan kelihatannya orang yang nggak bergairah dalam hidup lagi, dan dia verbalisasi ngomong bahwa percuma dia mau hidup karena sudah nggak ada harapan lagi buat dia, something like that. Okay, and then goal of nursing intervensi. Jadi intervensi care itu tujuannya ngapain? Tujuannya adalah mengurangi hopelessness, jadi mengulangi keputusasaan pada klien yang ditunjukkan atau ditandai dengan klien dapat membuat keputusan, can making decision, she or he know there is a hope, dia mengatakan ada harapan. And then moodnya balance, and then dia bisa makan, kemudian tidurnya cukup, jadi kemudian dia mengungkapkan kepuasan dalam hidupnya, jadi quality of life-nya itu membaik gitu. Dia mengungkapkan bahwa hidup saya itu sudah lebih baik lagi sekarang gitu. Saya merasa ada harapan. Nah, sesuatu itu merupakan tanda dari goal atau pencapaian kita, atau kita sebut dengan kriteria hasil. And then nursing intervention sebenarnya banyak, hampir sama dengan body image kemarin. Di sini memang sasarannya adalah otak ya, karena memang persepsi tempatnya di otak, jadi pola pikirnya yang harus diubah. So we will encourage a positive mental perspective, jadi kita tuh harus menguatkan persepsi positifnya dia, kemudian discourage negatif persepsi atau negatif thoughts, jadi kita tuh harus menurunkan pemikiran negatifnya. Nah, jadi pasien itu harus kita Anda sekarang memang misalkan sedang sakit, misalkan, tapi kan Anda masih punya keluarga yang sayang dengan Anda masih punya ini, hidup itu tidak berakhir, walaupun pengobatan nanti susah, belum ada obatnya, tapi kan kita harus berjuang dan sebagainya. Pokoknya kita harus kasih persepsi positifnya. And then jangan lupa kita juga harus provide opening for the patient to verbalize feeling. Jadi kita tuh jangan sampai menahan dia, udah deh nggak usah ngomong putus asa gitu, tapi kita harus tetap ngasih verbalisasi. Silahkan diucapkan gimana perasaannya sekarang. Jadi kita tuh memberikan kesempatan pada pasien untuk mengungkapkan atau memverbalisasi perasaannya, termasuk hopelessness-nya itu, supaya dia tuh lebih lega kalau sudah ngomong. Tapi jangan berlarut-larut. Jadi kita tuh harus sekali 2 kali is sekarang kita fokus pada hal positif. And then we can encourage the patient to recognize his or her own strength and ability. Jadi kita itu juga harus menguatkan, pasien, Bu, ya walaupun Anda sekarang sakit, tapi kan Anda masih bisa loh beraktivitas gini-gini, Anda masih punya masih ada obat yang harus diminum, ini nanti dapat menurunkan gejala dan sebagainya. Ayo kita olahraga supaya lebih baik lagi imunnya dan sebagainya. Jadi kita tuh harus encourage bahwa dia tuh masih punya strength, masih punya kekuatan, masih punya kelebihan, masih punya sisi positif, dan masih punya kemampuan atau ability to menyelesaikan masalah itu gitu. And then we can assist patient with looking an option. Jadi kita tuh harus mengajari pasien untuk mempunyai tujuan gitu loh. Karena hope itu harus kita realisasikan dengan tujuan. Gitu. Tapi tujuannya ingat, tujuannya jangan terlalu besar. So tujuannya small is tapi kalau dia bisa mencapai nih, ada seorang pasien stroke, nggak bisa aktivitas, jangan langsung
mengeset bahwa dia nanti bisa duduk sendiri dibantu atau gimana, tapi kita minimal kita set dulu, oke deh Pak, sudah lama ini nggak bisa jalan, oke kita miring kanan dulu, miring kiri dulu, gerakin kaki dulu. Jadi mulai dari goal atau tujuan yang kecil, sehingga ketika dia mencapai tujuan itu dia punya harapan. Jadi harapannya itu terus berkembang. Jangan sampai menetapkan tujuan yang terlalu besar tapi nanti akhirnya dia nggak bisa mencapai tujuan itu, jadi tambah putus asa lagi kan nantinya, seperti itu ya. Jadi set small tapi dapat dicapai. Jadi small attainable goal, jadi tujuan yang kecil tapi dapat dicapai pasien, sehingga ketika pasien dapat mencapai tujuan itu dia bisa mempunyai harapan lagi. Maybe contohnya sekarang gini, ibu dengan anak satu ya, baru nggak punya pengalaman, dia merasa disalahin terus sama lingkungannya, dia merasa dia tuh ibu yang nggak berguna, dia tuh salah, jadi nggak bisa jadi ibu yang baik. Nah, jangan langsung oke, nanti orang akan melihat Anda menjadi sebagai ibu yang baik, tidak, tapi mungkin gini, oke, sekarang kita belajar yuk bagaimana menenangkan anaknya yang rewel gitu. Nanti kalau dia bisa mencapai itu, maka dia punya oke, ternyata saya bisa loh ya menenangkan anak saya yang rewel, berarti saya bisa jadi ibu yang baik. Oke, saya akan belajar untuk satu persatu tujuan kita capai gitu. Jadi something like that. Jadi kecil tapi nanti setelah tujuan kecil itu tercapai, dia punya harapan untuk mencapai tujuan yang lebih besar lagi. And then we can promote the use of spiritual resource. Jadi jangan lupakan, memang semua orang itu, tadi saya bilang bahwa agama Tuhan itu merupakan sumber hope terbesar gitu, sumber harapan terbesar. Jadi kita bisa menggunakannya untuk meningkatkan atau memberikan harapan. And then jangan lupa kita itu harus, harapan itu harus dicapai gitu. Kita harus latih bagaimana supaya pasien ini bisa mencapai harapan itu. Jadi harapannya tuh nggak cuma di set aja, tapi juga harus dicapai. Tapi ingat, harapannya harus realistik, seperti itu. Jadi kita juga harus membantu pasien untuk developing a realistic appraisal. Kita harus membantu pasien untuk oke deh, kita sekarang tuh memang punya masalah kita tuh memang ini, tapi kadang yang namanya orang kena masalah ya, dia tuh cuma berpikir negatif aja, berpikir karena mungkin ada ansietasnya juga, jadi itu hanya pikirannya tuh sempit, dia tuh nggak bisa berpikir bahwa oh ternyata saya masih punya plan harapan ya A, B, C, saya masih punya orang ternyata yang mendukung saya, seperti itu nggak ada. And then kita harus menggunakan family and significant other, jadi family dan orang yang berharga bagi klien itu untuk memberikan perawatan, jangan lupa sebagai sumber dukungan atau sumber harapan juga, dan sumber cinta untuk pasien itu, karena ketika pasien merasa ada yang mencintai, ada yang memberi harapan, ada yang mendukung, dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Dan lebih baik lagi kalau kita bisa refer pasien to self-help group. Jadi self-help group ini adalah kelompok dengan orang-orang penyakit yang sama, mungkin atau kelompok dan orang-orang dengan masalah yang sama, mereka swadaya atau mandiri untuk saling membantu gitu. Jadi nanti kalau pasien kita tuh kita masukkan ke misalkan orang dengan penyakit kanker, kelompok kanker gitu, dia akan oke, ternyata saya itu nggak sendiri ya, ternyata ada yang lebih parah loh dari saya, tapi dia masih semangat gitu, kenapa saya enggak gitu. Jadi ada sesuatu motivasi baru atau harapan baru yang muncul. Oke, this is I think enough for today topic. So be yourself, stay true to yourself, and thank you. But if you have questions, please feel free to write a comment. Jadi kalaupun nanti ada pertanyaan, silahkan bisa tanya di komen. Okay, I think enough for today topic. Thank you very much. I hope we can meet in live meeting, but I'm so sorry. In October, maybe we still have a meeting with not live ya. Hanya menggunakan video saja karena saya masih ada tugas basic English until this October, jadi nanti materi-materi akan saya berikan lewat video penjelasan dari saya seperti ini. Oke, thank you very much. Selamat siang semuanya.